Ya, ya. Jadi yang dipermasalahkan di sini hanya Alkitab Kristen ya, Trinitas dan lain sebagainya. Tapi problem tauhid yang saya hadirkan di sini tadi belum satu pun dijawab. Ya, yang paling sederhana itu bagaimana menganggap konsep tentang tauhid itu menjadi rasional, tapi mengenai relasi dan kasih nggak bisa dijelaskan. Saya sudah menjelaskan dalam pemaparan materi yang awal tadi. Kalau kita mempercayai bahwa Allah hanya satu pribadi mutlak, maka di dalam satu pribadi yang mutlak itu kita tidak bisa membicarakan subjek dan objek. Di dalam konteks ini kita tidak bisa berbicara kasih, karena kasih itu meniscayakan adanya subjek yang mengasihi dan ada objek yang dikasihi. Ya, bahkan saya bicara aspek psikologi tadi, kesadaran itu mutlak ada kalau ada objek yang disadari. Kalau hanya ada satu pribadi tanpa objek apapun di luar diri, maka kesadaran menjadi lumpuh. Nah, di dalam konsep tauhid atau Allah satu pribadi mutlak, tentu kita tidak berbicara kasih. Kalaupun paksa bicara kasih, berarti konsep Allah yang seperti ini harus menciptakan dulu ciptaan, sehingga ada objeknya baru bisa mengasihi. Jadi kasih datang kemudian. Tapi dalam kekekalan, waktu dia satu pribadi sendiri, belum ada ciptaan, kita tidak bisa berbicara konsep mengenai relasi, mengenai kasih, hubungan subjek-objek, tidak ada. Tapi dalam Trinitas, itu utuh dan sangat-sangat dipahami, sangat-sangat intelligible. Pertanyaan saya, ini silakan dijawab dengan teologis dan filosofis dan juga logis. Ya. Ya, pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan, kan agama sama itu oke lah, Yahudi, lalu ada Kristen, ada Islam. Yang terutama Yahudi juga percaya tadi dipakai untuk melawan Tritunggal dengan mengatakan Allah itu Esa. Pertanyaan saya, apa yang beda antara monoteisnya Yahudi kalau begitu dengan iman Islam di Al-Quran? Karena tadi yang Esa itu dipakai untuk melawan kami yang Tritunggal. Lalu perbedaannya apa yang dibenarkan dari Islam kepada Yahudi ini, yang apa tentang Esa tadi? Atau sama atau beda? Ya, terima kasih. Oke. Ini masih ada waktunya nih beliau untuk bertanya. Enggak disempurnakan pertanyaannya. Masih ada itu. Masih ada 2 menit, 2 menit lagi. Masih ada waktu. Ya, satu, siap. Masih ada waktu lagi. Itu 2 menit lagi. Oke, baik. Gini, tadi Pak Egy Sujana mengatakan harus Yesus sendiri mengatakan aku Allah, baru itu bisa dipercaya bahwa dia Allah. Tapi tidak ada satupun ayat dalam Alkitab. Tetapi ini tidak logis, karena tidak ada satupun di antara kita di sini yang pergi ke pasar, pergi ke mana-mana lalu mengaku aku manusia. Lalu orang akui, oh betul kamu manusia. Ada enggak yang Profesor Egy pernah begitu enggak, pergi ke pasar lalu mengaku aku manusia? Kenapa kita katakan Profesor Egy Sujana manusia? Karena karakteristiknya, sifatnya, naturnya yang ditunjukkan adalah manusia. Tidak perlu Profesor Egy mengaku kemana-mana manusia. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Dan ini sepenuhnya logis. Kalau tidak logis silakan tunjukkan. Ya, saya pikir cukup. Ya. Sekarang kita Muslim. Saya dari tadi sangat menunggu sebenarnya pertanyaan Pendeta Moses seputar kontradiksi dalam Al-Quran. Itu saya pengen sekali. Saya sangat pengen sekali aspek mana yang kontradiksi itu biar kami jelaskan. Jadi itu penting sekali. Boleh saya kasih waktu sebentar, boleh nggak? Saya penasaran saya. Boleh nggak ditanyakan ke saya yang kontradiksi tadi dalam Al-Quran, contohnya? Oke, yang saya tanyakan tadi begitu tadi. Kan ternyata dalam hal tafsir ketika, saya perjelas tadi, ketika menafsirkan bahwa misalkan dalam kekristenan dipahami ditafsirkan oleh umat lain. Makanya tadi saya memberikan contoh apa yang dikatakan oleh Prof. Egy, gitu ya, tentang
oh kalau ada terorisme selalu yang disalahkan adalah umat yang ini. Padahal saya juga tahu banyak terorisme yang bukan dari umat Islam. Enggak, yang kontradiksi itu pertanyaan. Ya, kontradiksi adalah dalam cara memahami itu gitu loh. Contohnya? Memahami. Dikasih contoh aja dulu. Kasih contoh kita. Dikasih contoh. Dikasih contoh ayatnya, Kak. Saya tidak tahu. Oh. Saya tidak tahu. Iya. Jadi Iya, kalau cara kita kan, iya. baik saya jawab. Iya. Saya jawab. Giliran saya. Jadi barangkali kita harus memahami tema ini ya. Tolong semua Pak Pendeta, kita kalau kembali ke tema ini kita bicara oknum, bukan bicara sifat. Jadi oknum. Jadi kalau tauhid itu kan oknum, satu Tuhan. Bukan bicara sifat. Kalau tadi Pendeta Marwali bicara tentang nama-nama Allah, itu sifat. Jadi sifat Allah dengan oknumnya beda, dengan zatnya beda. Jadi zatnya, oknumnya itu satu. Oh, sifatnya tidak terbilang. Allah itu maha penyayang, maha pengampun, maha pengasih, maha pemberi. Itu sifat. Yang kita bahas ini adalah bagaimana melogikakan tauhid. Oh, cukup enggak Tuhan satu. Kan itu. Boleh nggak saya potong Pak tanya Yes, ini? boleh, enggak apa-apa. Yang ingin saya tanyakan, kalau itu sifat, kalau hanya satu saja, tidak ada yang lain sejak kekal, hanya satu saja. Satu oknum saja. Bagaimana yang maha kasih dan maha adil itu direalisasikan? Baik. Jadi, kembali saya ke tema ini. Saya tadi bikin satu analogi. Memahami konsep satu Tuhan. Jadi, tadi dibilang, oh di dalam Al-Quran tidak ada kata tauhid. Kan gitu. Tauhid itu dari kata wahid, artinya satu. Itu kan bahasa Arab aja. Itu kan persoalan bahasa. Ya. Tauhid sama dengan kalimat wahid, satu. Wahid itu satu. Jadi berarti tunggal, esa, gitu kan. Nah, sangat logis kalau Tuhan satu. Dan sangat irasional kalau Tuhan lebih dari satu. Di dunia saja saya katakan tadi, kalau ada dua yang memimpin dalam satu negara misalnya, itu akan terjadi kerusakan, akan berantem. Apalagi dalam konteks mengatur alam ini, sangat logis kalau satu Tuhan. Saya potong lagi ini. Ya, silakan. Pertanyaannya, apakah dalam pemahaman kami memiliki lebih dari satu Tuhan? Oh iya. Kalau kembali kepada teks, ini tadi yang kami sampaikan saya karena Pendeta Marwali selalu mengatakan kalian tidak punya otoritas menafsirkan kitab suci kami. Kok rumit amat? Sebenarnya kembali kepada teks, yang kita bicarakan ini teksnya ada. Jadi contoh. Perdebatan ini konsep kami yang Anda serang sekarang, bukan tafsiran Anda terhadap Alkitab. Konsep kami tentang Trinitas itu yang Anda serang. Silakan. Jangan mengutip Alkitab. Itu tafsiran Anda terhadap Alkitab nanti. Nah, justru saya menjawab pertanyaan beliau. Nah, tadi kan jadi saya jawab. Satu Tuhan itu logis. Gitu kan? Yang dalam Al-Quran kami tadi katakan, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalau di langit dan di bumi ada Tuhan yang macam-macam, maka terjadilah kehancuran, kata Allah. Memang logis. Dalam bernegara saja, dua pemimpin, apalagi tiga, apalagi lebih, hancur. Maka Allah itu, zatnya adalah satu oknumnya. Tidak berbilang. Tidak ada istilah-istilah yang lain. Tidak ada terminologi, oh Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu tidak ada. Jadi mudah sekali. Maka kalau Anda membaca Al-Quran kami terbuka dibaca Al-Qurannya. Dan terbuka untuk ditafsiri. Asal punya otoritas, kemampuan bahasa. Karena Al-Quran kami berbahasa Arab. Jadi terbuka. Tidak ada pelarangan. Orang Kristen tidak boleh belajar dan menafsirkan Al-Quran. Boleh. Kalau punya kemampuan di bidang itu, silakan, terbuka kok. Gitu kan? Jadi, mau tanya? Jadi pertanyaan saya tadi Pak, bagaimana yang satu itu, bagaimana yang satu itu bisa merealisasikan sifatnya yang maha kasih dan maha adil? Karena kan satu tidak ada yang lain nih. Iya. Satu pribadi tadi itu. Satu oknum tadi. Kan Tuhan itu maha segala-galanya. Iya, bagaimana? Realisasinya. Ya ini kita sekarang Allah Maha Kasih. Ya ini kita dapat rahmat
Ya, Kasih sayang itu kan kasih sayang Allah. itu berarti setelah ada ciptaan. Jadi bergantung bahwa Allah itu kasih, sebelum ada ciptaan kita tidak bisa mengatakan Allah itu kasih. Karena yang mau dengan siapa kasih itu? Dengan apa kasih itu? Itu yang tadi yang kami tanyakan. Hah? Mau Pak? Berarti yang pribadi oknum ini saya jawab udah paham saya. Ya, tidak bermaksud so tahu. Yang dimaksud brother MIAP ya. MIM yang terhormat. Keliru dipahami oleh antum. Saya nggak menyalin antum, tapi persepsinya. Di mana kelirunya? Menurut MIM bahwa substansi, dia pakai istilah substansi, betul? Halo? Anda pakai istilah substansi kan? Ya, satu substansi. Udah, jangan dijawab, udah mau nanya itu aja. Substansi Tuhan dalam konteks dua natur beda dengan konteks sebagai pribadi. Betul di sini? Nah, itu lu salah memahami tadi. Gini, sekarang dalam menjawab itu saya nihilkan logika saya. Padahal itu tafsir. Itu yang disebut tafsir itu begitu. Dari mana keterangan substansi beda dengan dua naturnya? Mana keterangannya? Qurannya kalau dari kita nanya Quran dalil. Kalau itu Injil mana? Barnabas kah? Apakah Lukas, Yohanes, Markus mana? Yang ngomong seperti ente? Enggak ada. Harus jujur. Ada. Coba enggak usah jangan jawab macam-macam. Ada ayatnya yang menyatakan substansi Tuhan satu, tapi dia terdiri ada dua natur. Natur apa? Natur yang pertama Tuhan, natur yang kedua dimensi manusia, gitu loh. Ada nggak ayatnya? Nggak ada. Udah jangan kok nggak jujur. Nggak ada. Kalau ada sebut dong. Oke, harus jujur tuh. Jangan terus nggak ngakui. Nah, sekarang kalau bicara Islam, terus dikaitkan dengan pertanyaan satu zat yang ini bisa ngatur semuanya. Gampang sekali kalau ngerti kok ilmu fisika. Lo ngerti fisika? Tentang space and time. Lo ngerti biologi nggak? Universitas, tadi universitinya, biodiversity-nya itu. Banyak nggak ngerti. Saya alhamdulillah dokter bidang ini, ngerti saya. Sumber daya alam dan lain sebagainya. Tidak bermaksud gagah-gagahan. Ini soal ilmu, kalau ilmu ya harus objektivitasnya dijaga. Nah, sekarang tentang kepada Allah itu sendiri, itu kita lihat dengan jujur ya. Surat 57 ayat 3 dan 4. Bukan pikiran saya nih. Ini wahyu, saya nggak berpikir itu. Saya membaca, dahsyat ini ayat ini. Luar biasa, menjawab, gugur semua ilmu pengetahuan itu. Apalagi cuma persepsi dua natur apaan itu. 57. Nggak ada itu. Cepat. 57. Ayat 3 dan 4. Dialah yang awal, yang akhir, yang zohir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 4. Logikanya, bentar ya. Ada berapa variabel tuh? Wal awalu. Yang awal. Mengawali segala sesuatu yang ente bilang tadi belum ada ciptaan. Wal awalu. Wal akhiru. Dan dia nanti mengakhiri semuanya. Wajohiru. Yang jelas, yang nyata kekuasaannya. Lihat ini semua hasil kekuasaan ciptaannya Allah. Satu contoh aja, lu gak bisa bantah. Pendeta yang terhormat, jelaskan sama saya, kenapa muka lo gitu? Muka lo kenapa begitu? Enggak, ini out of context. Enggak, ini memang ngetes. Enggak, jawab pertanyaan kami tentang tauhid tadi. Bagaimana relasi kasih diwujudkan kalau hanya satu pribadi? Ini Ya, belum disentuh oleh moderator. Ini kan lagi nerangin. Belum disentuh. Udah sentuh ini wal awalu sudah tadi. Jawab pertanyaan kami. Ini saya jawabnya lewat ayat. Enggak. Pikiran saya hanya memformulasi. Kok diem dong? Ini giliran saya. Apa hubungannya dengan hidung saya kan? Kan tidak ada hubungan. Saya pengen tahu, ada. Sangat ada dalam dimensi ruang dan waktu. Ya coba lanjutkan, tapi nggak usah tanya tentang hidung saya, nggak ada hubungannya saya Gue pikir. tanya lo aja deh, kenapa muka lo gini? Kenapa muka lo gini? Jangan pakai Allah, jangan pakai DNA, pakai teori kedokteran.
Ya, apa? Lu bisa jawab apa? Zero, nggak ada ilmu. Ilmu kedokteran baru kapan? Abad ke-18. Ini sudah ada di Quran. Nanti gue terangin supaya kau tahu. Nah, sekarang tadi wal awalu yang awal, wal akhiru. Kalau orang tidak cerdas, nggak ngerti fisika dan lain sebagainya, apalagi matematik, lu nggak ngerti apa nih awal akhir. Ini adalah space and time. Awal di sana misalnya. Nih di situ Kiki awal, ente pendeta, sebenarnya Moses. Ini awal, ini akhir. Pertanyaan seriusnya, dari awal sampai akhir ada apa ini? Jarak. Kalau bicara jarak, pasti bicara waktu. Jakarta Bogor berjarak 60 kilo. Berapa waktu ditempuh? 60 menit. Everybody sudah tahu itu semua. Itu pengetahuan umum. Berarti spektrumnya diperluas. Langit, bumi. Langit awal, bumi akhir. Antara langit dan bumi ada jarak nggak? Ada. Butuh berapa lama menembus waktu itu? Manusia baru menjawab Apollo ke bulan. Itu pun belum exactly, belum sampai bisa nembus matahari, bintang, nggak sanggup. Butuh waktu berbulan-bulan dalam menempuh jarak tadi. Nah, klaimnya Allah, wal awalu, wal akhiru, wal jahiru, wal batinu. Yang batin itu apa sih? Yang gaib, yang tersembunyi. Isi hati antum tuh nggak ada yang tahu, kecuali antum sendiri. Tapi saya bisa buktikan, Allah tahu. Lu munafik apa enggak, gua tahu. Karena gua diberitahu oleh Allah, ada surat munafikun. Gitu loh. Lu kafir, gua tahu ada surat al-kafirun. Gua beriman, gua klaim. Karena ada surat al-muminun. Nah, jadi ada batasannya jelas. Oleh karena itu, klaim bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, logis. Ente kan minta logis. Minta teologis, minta apalagi lo minta? Filosofis. Ini semua filosofis, teologis. Wah, tambah lagi sosiologis. Iya, ini enggak menyentuh. Oke, ente mau nanya apa? Kan saya mau jelasin dari awal katanya untuk segala sesuatu, objek, subjek, kan ente mau ke situ. Ya sudah dengerin dong. Jangan nggak cerdas. Belum. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi kepada kedua adalah bagaimana kalau yang satu itu, yang kekal itu, kekal dan juga akhir itu, terutama dalam konteks proses tadi. Berarti sebelum ada ciptaan, bagaimana yang maha kasih, sifat maha kasih dan maha adil ini dapat dipertemukan secara logis. Udah belum? Karena anak tadi dikatakan bahwa Allah itu harus mutlak, tidak bergantung dengan apapun. Berarti kalau dia bergantung setelah ada kita, berarti Allah itu bergantung kepada ciptaan. Sebelum ada ciptaan, kita tidak tahu apakah dia maha kasih atau maha adil. Tidak ada relasi. Nah, saya mau jawab, tapi Anda nggak ngerti teori saya, objektif, sistematis, baru lu nanti toleran apa enggak. Ini baru masuk objektif. Arti apa objek itu? Tidak memihak. Saya bicara space and time, lo orang Hindu, lo orang Kristen, gua Islam, nggak ada urusannya dengan space and time. Itu namanya objektif. Nah, ketika memilih, itu baru subjektif. Oh, saya pilih ini yang benar, yang itu nggak benar. Nah, jadi sekarang sistematisnya ya. Tadi kan surat 57 ayat 3, wal awalu, yang awal, dia yang mengakhiri, ingat loh, yang mengawali segala sesuatu, mengakhiri juga, dan dia yang zohir, yang nyata, kekuasaannya jelas, nyata. Tadi saya tunjukin satu apa, muka aja, nggak usah yang jauh-jauh, muka lu tuh semuanya tuh, enggak, udah. Ya nggak apa-apa, nanti ini. Oke, bentar belum selesai. Ayat 4-nya, lu jangan baca Al-Quran lo, gue tabok tuh lu.
Bukan ngebatasin Quran. Kita Nggak baca, sepakat gue jam minta 3 ayat 4 dibaca. beres. Masih Oke. banyak ayat lain. Saya beri extend 3 menit. Setelah Oke. ini stop waktu kita untuk gedung ini habis. Udah. Ada 10 menit buat Baca ayat 4 deh. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Ulangi Allah bentar. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Terus ulangi lagi aja itu aja. Dia bersama kamu. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pertanyaan saya, lo di mana sekarang? Sini, nanti pulang di rumah lo. Klaim Tuhan tadi dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Gak ada urusan lo Kristen atau Buddha atau Hindu atau Islam. Ini space and time. Lo gak percaya apa? Nafas. Lo dicabut nafasnya kapan juga gak ada urusannya lo mau Kristen, mau Hindu, mau Islam, gak ada. Mati lo. Dari mana saya tahu? Surat 7 ayat 3. Masih banyak gue pakai Quran. Nggak pakai otak gue, Quran. Tapi gue mampu memformulasi. Inilah teori yang saya bangun, Os Jubedil. Terakhir lah, karena gara-gara waktu jadi berantakan. Padahal ente tahu nggak? Wal asri, demi masa. Jadi Allah bersumpah demi waktu. Waktu itu milik dia. Ya makanya apalagi lu yang mencela-cela. Gue lagi baca Quran lu potong-potong. Udah. Gue tahu diri, gue toleran. Gue toleran. udah 2 menit lagi ya. Oke, 2 menit lagi ya. Tadi gue infak, sekarang gue gak mau infak. Gue 2 menit gue manfaatin deh. Poin pentingnya adalah kalau kalian jujur untuk melihat ajaran Islam secara objektif dan jelaskannya secara sistematis, nggak mungkin lo nggak terima Islam. Tapi kenapa lo nggak terima? Lo itu sombong gitu loh. Ini udah keluar tema. Enggak, ini kok hadis Nabi. Sombong adalah, belum 2 menit sombong adalah 2 variabelnya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Udah. Jadi oleh karena itu, cuma 2 potensi orang nggak terima Islam. Pikirannya sombong, perasaannya belagu, merasa lebih hebat. Kayak si iblis tadi itu. Lu jangan jadi iblis, udah gitu aja. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat semuanya.